Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi yang dikasihi Tuhan di mana saja berada. Selamat pagi dan salam jumpa lagi dalam renungan harian pada Minggu Advent kedua, Sabtu 16 Desember 2023. Kiranya saya menjumpai para pendengar firman sekalian dalam keadaan sehat dan masih setia mengikuti renungan dari channel Suara Sabda Pagi hari ini. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari channel Suara Sabda Pagi, mari kita mengawalinya dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Besar, kami bersyukur kepadamu atas kebesaran kasih-Mu bagi kami di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk inspirasi renungan pagi saya ambil dari kitab Putra Sirak bab 48 ayat 1-4 dilanjutkan ayat 9-11. Dan dari Injil Matius bab 17 ayat 10-13 yang akan menjadi inspirasi utama renungan pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan yang terkasih, tema renungan untuk channel Suara Sabda pagi ini saya beri judul, Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, Penginjil Matius menarasikan kepada kita bahwa ketika Yesus dan para muridnya turun dari gunung tanpa menyebutkan nama gunung itu, lalu para murid mungkin lagi penasaran dengan pernyataan ahli-ahli Taurat bahwa Elia harus datang dulu, baru Al-Masih menyusul mungkin. Maka mereka pun bertanya kepada Yesus begini, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu?" Pertanyaan ini dilontarkan para murid karena mereka tahu bahwa Nabi Elia sudah datang dan telah meninggal. Lalu apa maksudnya ahli-ahli Taurat berkata demikian, Elia harus datang dahulu? Ada apa dengan Elia? Mungkin saja pikir para murid. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, tentang siapa itu Nabi Elia yang harus datang dahulu sebagaimana kata ahli-ahli Taurat? Penulis kitab Putra Sirak mewartakan kepada kita tentang siapa itu Nabi Elia dan hal apa yang sudah dilakukan Elia dalam hidupnya, sehingga orang-orang Israel umumnya dan ahli-ahli Taurat khususnya sangat antusias bahwa Elia harus datang dahulu. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, kitab Putra Sirak bab 48 ayat 1-4 dilanjutkan ayat 9-11 berkisah bahwa dahulu tampil Nabi Elia bagaikan api, di mana perkataannya membakar bagaikan obor. Itu berarti suara kenabiannya yang disuarakan Nabi Elia sungguh sangat keras dan menakutkan pastinya. Dia juga seorang nabi yang melakukan hal-hal ajaib
bagi bangsa Israel jika mereka tidak peduli dan tidak mau bertobat. Ketika ia menyerukan suara kenabiannya, supaya Israel bertobat dan sadar bahwa dia adalah utusan Allah. Nabi Elia pun melakukan mujizat-mujizat seperti mendatangkan kelaparan bagi Israel. Dan karena kemarahannya, jumlah orang Israel dibuat menjadi sedikit. Dan dia dapat mengunci langit dan menurunkan api sampai 3 kali atas firman dan perintah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, dengan perbuatannya itu, orang mempermuliakan dia dan berkata bahwa tidak ada yang dapat memegahkan diri sama seperti Elia. Lebih dari itu, kitab Putra Sirak menulis bahwa dalam olak angin berapi, Elia diangkat dalam kereta dengan kuda berapi. Hebat kan? Singkatnya, hidup Nabi Elia sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Suara kenabiannya mampu mengembalikan hati bapa kepada anak-anaknya. Dan orang yang hidup dalam zaman Elia dan menyaksikan semua yang dilakukan Elia demi pertobatan manusia, orang pun berkata, berbahagialah orang yang telah melihat Elia dan yang meninggal dalam kasih. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, tentang Nabi Elia yang dinarasikan kitab Putra Sirak menjadi kenyataan dalam diri Yesus. Yesus dalam Injil menjawab pertanyaan para murid tentang siapa itu Elia dengan berkata bahwa memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan ia sudah datang, namun mereka tidak mengenal dia, bahkan memperlakukan dia menurut kehendak mereka. Demikian tulis penginjil. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, yang dimaksudkan Yesus dengan Elia yang akan datang dan sudah datang itu adalah dirinya sendiri. Dia adalah Elia baru yang jauh melebihi Elia lama. Namun sayang mereka tidak mengenal dia, karena memang mata hati mereka sudah tertutup dan ditutup oleh kesombongan dan kecongkakan hati dan budi manusia dan juga kita. Sehingga Yesus yang adalah Elia yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak dapat dikenal. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, semoga dengan menjalani masa Advent, kita berusaha untuk membuka hati yang penuh dengan aneka dosa, terutama dosa-dosa pokok, agar kita dimampukan mengenal Yesus dalam keseharian hidup dan membuat iman kita semakin kokoh dan kuat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memampukan kami mengenal Engkau dalam diri Yesus Kristus dengan segala karya dan perbuatan kasih-Nya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, dan yang meminta doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai, dan orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.